Indonesia, hari ini tanggal 31 Desember tahun 2023. Tak terasa besok sudah memasuki tahun baru 2024. Tapi sebelum menuju tahun 2024, Indonesia memiliki rentang waktu sejarah yang sangat panjang. Kita akan membahas Indonesia sebelum menjadi negara berkembang, besar dan kaya, beserta isi serta kelebihan dan kekurangan yang ada di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Sejarah Indonesia dibagi menjadi 5 era. Itu pun tidak termasuk era prasejarah atau manusia purba. 5 era yang dimaksud adalah era prakolonial, era kolonial, era kemerdekaan, era Orde Baru dan era reformasi. Kita akan membahas satu persatu era tersebut. Yang pertama era prakolonial. Era prakolonial adalah era di mana munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Adapun kerajaan Salakanagara yang berdiri di Jawa Barat sekitar tahun 130 Masehi atau abad ke-1 sementara. Kerajaan Kandis adalah kerajaan Minangkabau di Sumatera yang diyakini sebagai kerajaan tertua. Lalu, kerajaan yang ada pada abad ke-4 dan ke-5 yaitu kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 dengan corak ajaran Hindu-Buddha. Dan kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam di Pulau Kalimantan. Adapun ajaran Buddhisme telah mencapai wilayah tersebut pada tahun 425. Seiring waktu, Nusantara pun mewarisi peradaban berusia ratusan tahun dengan imperium besar yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang menguasai abad ke-7 sampai abad ke-16 sebagai kerajaan Buddha yang berkembang pesat di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai daerah Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur yaitu Majapahit. Gajah Mada selaku patih kerajaan Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364 berhasil menguasai sebagian besar Nusantara dan Semenanjung Melayu. Hingga sekarang Gajah Mada pun mewariskan hukum dan kebudayaan Jawa seperti dalam cerita Wiracarita Ramayana. Kerajaan Majapahit yang ada di Pulau Jawa menguasai abad 13 hingga abad ke-16. Di sisi lain juga, ada puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi vasal tetangga yang lebih kuat dan saling berhubungan semacam ikatan perkawinan dan perdagangan seperti yang ada di Maluku. Dilanjutkan kerajaan Sunda hingga abad ke-16. Kerajaan Islam pun muncul dengan kesultanan sebagai pemerintahannya. Penguasa Muslim hadir di Nusantara pada abad ke-12 dan membangun tamadun. Sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Raja Srindravarman yang semula beragama Hindu lalu pindah ke agama Islam. Raja Srindravarman adalah raja dari kerajaan Sriwijaya Jambi. Raja Srindravarman pun dikenal dengan nama Sibuza Islam. Tapi sayangnya Sriwijaya Jambi ditawan oleh kerajaan Sriwijaya Palembang yang pada saat itu masih menganut ajaran Buddha. Islam pun terus memperkokoh diri menjadi institusi politik Islam. Sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau tanggal 12 November tahun 859 Masehi. Lalu Kesultanan Islam Ternate pun masuk ke kerajaan di Pulau Maluku pada tahun 1440 dengan seorang raja muslim bernama Bayanullah. Kesultanan Islam pun menyebar ke penduduk dan membaur dan mulai menggantikan ajaran Hindu dan Buddha yang sudah menjadi kepercayaan utama mereka. Pada akhir abad ke-16 ajaran Islam pun masuk ke Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, hanya Pulau Bali yang bermayoritas Hindu dan masih memegang teguh serta mempertahankan agama serta ajaran Hindu yang sudah dikenal berabad-abad.
Di Kepulauan Timur pun ajaran Islam sudah aktif bersama dengan ajaran rohaniawan Kristen. Kepulauan Timur pun memiliki mayoritas kedua agama tersebut yaitu Islam dan Kristen. Islam juga menyebarkan ajarannya dengan hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini dikarenakan para pendakwah dan mubalik yang merupakan urusan dari kerajaan Muslim yang datang dari luar Nusantara, hingga para pedagang banyak memeluk agama Islam dan Islam pun menyebar ke penduduk lainnya. Kerajaan Islam lain pun muncul diantaranya Kesultanan Demak, Kerajaan Jipong, Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Banten. Kerajaan Islam pun menjalin diplomatik dengan negara-negara Eropa. Lalu, ada juga Kesultanan Mataram, Kesultanan Iha, Kesultanan Goa, Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku. Inilah sejarah singkat dan rangkuman tentang Indonesia di era prakolonial. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan jawaban ingin kami ketahui dan yang belum terpecahkan. Yang pertama, di manakah kerajaan-kerajaan itu berada dan apakah ada istana megah dan besar seperti di film-film? Kedua, siapa yang menyebarkan agama Islam, Hindu dan Buddha di Nusantara? Hingga berabad-abad yang lalu agama ini sudah ada di Nusantara. Ketiga, bagaimana cara Indonesia mengetahui penanggalan, pertanggalan, perkalenderan dan abad pada masa kerajaan Nusantara dahulu? Apakah kalian tahu jawabannya? Dan coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Part 2, Negara Indonesia di Era Kolonial.